Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في أسمائنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita kirim Fatihah dulu kepada mualliful kitab, pengarang Sahih Muslim, Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Nisaburi, ghafarallahu lahu wa nafa'ana bi'ulumihi ورفع درجاته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak Ibu, para sepuh bini sepuh, para alim ulama, para asatidz, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah. Tadi di awal saya membuka takdim saya dengan zikir Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Adada khalqihi, tasbih dan tahmid yang tadi dilantunkan. Adada khalqihi, sebanyak jumlah makhluk. Jadi kalau kita baca tasbih sendiri cuma satu, Pak. Tapi kita pengen baca tasbih, setiap makhluk punya mulut, maka setiap makhluk yang punya mulut kemudian ketika bertasbih, nah itulah tasbih kita. Ya, subhanallah walhamdulillah, sebanyak jumlah makhluk. Wa ridha nafsihi, dan sebanyak ridho Allah. Wa zinata arshihi, dan sebanyak perhiasan arasnya Allah. Wa midada kalimatihi, dan sepanjang kalimat-kalimatnya Allah. Oh, jadi luar biasa nih Pak. Zikir ini Nabi ijazahkan. Nabi berikan kepada salah seorang istrinya, namanya Juwairiyah binti Al-Harith bin Dirar. Bapaknya namanya Al-Harith bin Dirar, itu dari kabilah Bani Nadir, seorang Yahudi, Pak. Nama aslinya Barra, setelah menikah dengan Nabi diubah menjadi Juwairiyah. Nah, Juwairiyah ini merasa karena dia aslinya adalah seorang Yahudi, berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain. Ya, apalagi Aisyah. Ayahnya tidak pernah menyembah berhala, ayahnya tidak pernah melakukan dosa besar seperti minum khamar, seperti zina, apalagi membunuh, bahkan sebelum masuk Islam.
Artinya dibandingkan istri-istri yang lain itu Juwairiyah binti Al-Harith bin Dirar ada keminderan ukhrawi. Nah, untuk mengejar ketertinggalannya itu Nabi mengijazahi memberikan zikir yang harus dibaca setiap pagi, Pak. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Nah, pun zikir ini kita baca kalau kita masuk ke masjid, enggak sempat apa? Tahiyatul masjid, Pak. Itu pengganti apa itu? Tahiyatul masjid. Ya Allah saya bertasbih, ya Allah saya bertahmid. Sebanyak makhluk bertasbih, sebanyak makhluk bertahmid. Sebanyak kalimat-kalimat engkau, sebanyak perhiasan dalam arasy engkau ya Rabb, dan sebanyak kalimat-kalimat yang ada dalam semesta yang kau ciptakan ini. Baik ada makhluknya ataupun tidak ada makhluknya. Baik ada manusianya ataupun tidak ada manusianya. Ada nggak benua yang tidak ditempati oleh manusia? Ada nggak? Ada. Nah, tapi kan ada makhluk yang lain bisa jadi itu, Pak. Dan setiap makhluk bertasbih. Mana dalilnya? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua makhluk Allah di langit dan di bumi semuanya apa? Bertasbih. Jadi yang bertasbih bukan hanya manusia, makhluk yang lain pun non manusia kalau dia bertasbih itu tasbih saya ya Rabb. Nah, jadi zikir ini tuh Nabi ijazahkan kepada istrinya Juwairiyah, Pak. Dalam rangka apa? Mengejar ketertinggalan. Tapi sungguh pun demikian, Juwairiyah dia merasa belum pede, Pak. Sudah sekian bulan, sudah sekian tahun ya mendawamkan zikir ini. Karena itu Nabi sepanjang hidupnya umroh 4 kali. Maka 4 kali umroh itulah Juwairiyah selalu ikut, Pak, untuk mengejar ketertinggalan. Apalagi mohon maaf, kita pernah melakukan dosa haram. Apa itu? Minum khamar, miras. Jangankan 1 gelas, Pak, jangankan 1 botol, 1 tenggak 40 hari Allah nggak terima ibadah kita. Kalau 2 tenggak berapa? 80 hari. 3 tenggak 120, kalikan aja terus 40. Bagaimana kalau 1 gelas? Bagaimana kalau 1 botol? Hah? Bagaimana kalau tiap hari, Pak? Bagaimana kalau sehari sekian botol? Waduh, umur kita nggak cukup mengkifarati dosa kita tuh, Pak. Maka datanglah syafaat sugronya Nabi, Pak. Apa itu? Salat di Masjidil Haram itu nilainya 1 rakaat di sana seperti 100.000 rakaat di masjid yang lain tuh, Pak. Untuk apa? Mengejar ketertinggalan. Subhanallah. Begitu ya. Maka Juwairiyah, Pak, itu setelah umroh, ya. Jadi makanya dari semua istri Nabi, Pak, yang Allah buka hijabnya atau istilah ilmu tasawufnya kasyafah, Pak, itu Juwairiyah. Dia bisa melihat Ka'bah dari kejauhan. Ilmu ini pernah Allah berikan kepada ulama Indonesia. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, Pak. Bisa melihat Ka'bah dari kejauhan. Mana buktinya? Bapak tahu Masjid Pekajon enggak? Masjid Pekajon tahu, Pak? Masjid Jakarta di Jakarta. Jakarta mana tuh? Pekajon. Dan Masjid Cut Mutia. Kiblatnya gimana tuh, Pak, kiblatnya? Ya, masjidnya segi 4, tapi kiblatnya kan tidak mengikuti posisi apa itu? Posisi masjid kan, Pak ya? Subhanallah. Itu yang bikin masjidnya namanya Habib Utsman. Ya, yang bikin masjidnya namanya Habib Utsman. Termasuk jadi bapaknya Habib Utsman itu muridnya Habib Idrus bin Abi Bakar, Habib apa namanya? Habib luar Batang, ya. Habib apa namanya? Habib Husain bin Abu Bakar Ali Idrus. Habib Husain bin Abu Bakar Ali Idrus. Nah, bapaknya dia itu muridnya Habib luar Batang tuh, Pak tuh. Ketika bikin masjid, arah kiblatnya salah tuh, Pak. Itu sekitar tahun 1800 berapa? Karena Syekh Nawawi lahir 1813. Sekitar 1822 itu, Pak.
Ya, datang anak muda yang masih bocah lah begitu ya. Bilang, "Beb, ini masjid kiblatnya salah." Bocah kan ngatur-ngatur katanya. Hah? Ente haji belum apa belum katanya. Yang bener aja katanya ini kiblat salah. Ini udah pakai ilmu falak ini, udah pakai ngatur-ngatur ini. Salah, Beb, salah. Saya cuma ngasih tahu aja, Beb. Akhirnya nggak digubris tuh, Pak. Maka setiap itulah itu Syekh Nawawi Al-Bantani itu sholatnya mufarokoh, Pak. Kenapa? Karena imamnya susah dikasih tahu. Kenapa? Ini kiblatnya ke Tanzania itu. Nyampenya bukan ke mana? Bukan ke Masjidil Haram. Lah belok sedikit itu bisa jauh tuh, Pak. Betul nggak? Akhirnya Syekh Nawawi Al-Bantani mau beliau sholat 5 waktu, mau sholat Jumat itu selalu mufarokoh, Pak. Makanya habis sholat Jumat beliau sholat zuhur lagi. Kenapa? Imamnya susah dikasih tahu. Bib, ini masjid nggak benar kiblatnya. Terus ditanya, bocah, itu ente kok bedek benar? Apa alasannya? Bib, di sini ada ruangan khusus nggak? Ada. Itu luar ruangan imam tuh. Kayak di sini lah, ada tempat apa itu tempat imam tuh kan? Tempat muazin, tempat ngobrol, khatib selesai khutbah dibawa ke ruangan tuh, Pak. Ada. Bib, mohon maaf Bib ya, mohon maaf Bib. Coba buka Bib. Lengan baju sebelah kanan Bib. Buka Bib ya, buka ya. Bib baca bismillah Bib. Dipegang tuh sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Coba Bib lihat. Di depan ada apa? Ka'bah. Nah, itu Ka'bah Bib. Kita ke sono Bib. Kita ke Tanzania Bib. Tanzania itu bahasa saya Pak, kalau itu nggak ada di sejarahnya itu. Beloknya kejauhan tuh, Ka'bahnya sono. Kenapa kiblatnya begini? Coba lihat tuh Pak. Allah perlihatkan Ka'bah di depan wajahnya. Karena itu salah satu wirid Syekh Nawawi Al-Bantani setiap kali pengajian itu dibuka dengan Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi. Jadi saya bukan tanpa dasar tuh Pak. Pertama memang itu zikir diijazahkan kepada salah seorang istri beliau Juwairiyah binti Al-Harith binti Rom. Kemudian oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu setiap kali pengajian beliau itu buka pengajian dengan kalimat itu Pak. Allah buka. Nah, Juwairiyah binti Al-Harith binti Rom pasca umroh Pak. Jadi mungkin mohon maaf dosanya khilafnya sudah Allah ampuni subhanallah sehingga tak tersisa Pak. Allah buka mata batinnya. Jadi kalau kita belum bisa menyelesaikan masalah apalagi melihat Ka'bah itu sedimen maksiatnya masih banyak tuh Pak. Ya, maka perbanyak zikir yang tadi. Yang kedua kalau ada rezeki umroh lah Pak. Mumpung 1 rakaat dikali berapa? 100.000 Pak untuk mengejar ketertinggalan. Subhanallah. Juwairiyah pasca umroh, dibuka mata batinnya. Subhanallah. Maka disebut itu salah seorang ummul mukminin yang disebut ummul aulia itu Juwairiyah binti Al-Harith binti ibunya para wali Pak. Kenapa? Dibuka mata batinnya. Itu baru Juwairiyah. Bagaimana Khadijah Pak? Khadijah nggak tanggung-tanggung. Kain kafannya dari mana Pak? Dari surga. Gitu ya. Syekh Nawawi aja Allah bisa bukakan tuh Pak. Syekh Nawawi itu gurunya para guru Pak. Coba sebut ulama besar di sini. Siapa? Hashim Asy'ari. Ya, itu gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu gurunya siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahkan guru kedua murid ini yang mendirikan NU dan Muhammadiyah siapa? Kiai Khalil Bangkalan. Itu muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Gurunya Rajeng Aden Kartini siapa Pak? Kiai Haji Soleh Darat. Muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu Pak. Luar biasa. Ya, Allah buka mata batinnya itu Pak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian Sahih Muslim kita ini. Kita masuk di hadis 254 ya. Nggak kerasa kita nih, cepat betul nih. Harusnya kalau udah sampai hadis ke sini
Ya, maka sejumlah hadis ini yang harus kita paham dan harus kita hafal minimal itu Pak. Haddatsani Abdul Malik bin Syu'aib bin Laits qala haddatsani abi an jaddi qala haddatsani Uqail bin Khalid qala Ibnu Syihab sami'tu Urwah bin Zubair yaqul قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة يرجف فؤنة واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر ولم يذكر أول حديثهما من قومه أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة وتابع يونس على قومه فوالله لا يخزك الله أبدا وذكر قول خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك dari Abdul Malik bin Syu'aib dari Al-Laits dari Ibnu Abi Jaddi. Ini Imam Al-Laits ini Pak, ini muridnya siapa ini? Muridnya Imam Malik Pak. Sama-sama mengaji kitab Muwatta ya bersama Imam Asy-Syafi'i. Imam Laits ini orang kaya Pak. Orang kaya ya, punya banyak harta, punya banyak properti. Teman seangkatan ngajinya kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik nih, ini bukan orang kaya. Imam Syafi'i itu catatannya itu diambil dari sobekan bajunya Pak. Makanya Imam Syafi'i itu bajunya itu kayak anak pang Pak, banyak coretan. Bukan seni Pak, karena saking nggak ada baju, nggak ada kertas, jadi nulisnya nggak di sinar dunia Pak, nggak. Kalau kita kan nulisnya keren Pak, dunia kita sinari itu Pak tuh, luar biasa. Tapi ilmu kita nggak bisa nyinari dunia tuh Pak tuh ya, walaupun nulisnya sinar dunia tuh. Tulisannya baju ya, ada ilmu yang dia dengar dari gurunya atau dia mendengar apa itu sebuah kisah dialog antara hewan Pak. Ini perlu dicatat nih. Ambil bajunya Pak. Begitu tuh ya. Sampai ketika berangkat dari Mekah ke Madinah untuk mengaji kitab Muwatta kepada Imam Malik, Imam Al-Laits dengan imam-imam yang lain bekalnya luar biasa Pak. Banyak betul. Imam Syafi'i nggak ada bekal. Bekalnya apa? Bekalnya surat As-Saffat ayat 99. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala inni, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku dzahibun, aku berangkat ila rabbi kepada Tuhanku, sayahdin, maka Tuhanku Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah. Kita terkadang sholat ke masjid, ngaji dan lain sebagainya, belum tentu zahibun ila rabbi Pak. Dalam urusan banyak kita Pak, itu mohon maaf kita selesaikannya enggak zahibun ila rabbi, enggak berangkat kepada Allah Pak. Mau bikin masjid, tolong siapkan proposal. Jadi bukan waqala zahibun ila rabbi, zahibun ila proposal Pak. Paham enggak Pak? Mau bikin pesantren, dia tidak menancapkan Allahnya dulu Pak, dia cari siapa dulu donaturnya tuh Pak. Itu enggak zahibun ila rabbi, masalah banyak ini dan itu, subhanallah. Tapi mohon maaf, dia datang ke orang, dia datang ke dukun dan lain sebagainya, itu enggak zahibun ila rabbi. Utang banyak, datangnya ke bank, bukan zahibun ila rabbi Pak. Coba dibiasakan. Urusan apapun, seberat apapun, zahibun ila rabbi. Ditanya oleh Imam Laits, Muhammad bin Idris, kau nggak siapkan perbekalan? Ya, kami semua bekalnya banyak. Ya, bagaimana Anda melakukan perjalanan? Apalagi Imam Malik itu ngajinya padat Pak. Imam Malik itu pengajiannya Pak, itu mulai jam 1 sampai subuh. Ya, kemudian jam subuh itu sampai zuhur. Zuhur asar istirahat, ba'da asar sampai maghrib terus, ba'da maghrib sampai isya terus, ya ba'da isya sampai sekitar jam 11 tuh Pak, tidurnya cuma 1 jam terus Pak. Ente bekalnya apaan Idris, Muhammad bin Idris?
Dibaca sama Imam Syafi'i, wa qala inni dzahibun ila rabbi. Bekalku Allah. Wa khairu zadit taqwa. Bekal terbaik apa itu? Ketakwaan. Akhirnya nyinyir itu betul. Jadi mohon maaf, selevel kita pun gimana umat Islam mau bersatu, nggak ada bekalnya. Ya, semua ekonomi bukan umat Islam yang mengendalikan. Jadi nggak jauh-jauh tuh Pak itu. Ya, bahkan para alim ulamanya untuk mempersatukan agak sulit karena sebagian udah dibeli misalkan tuh Pak ya. Kayaknya nggak bisa Ustaz. Ada ulama besar ngomong pada saya, nggak bisa Ustaz Muta'ali kita bersatu. Nggak bisa tahun berapapun, tahun 2020, 2024 nggak bisa kita pegang. Kenapa? Itu ekonomi yang mengendalikan mereka. Tuh Pak. Itu kan nggak jauh-jauh beda Pak dengan pertanyaan Imam Al-Laits. Kata Imam Syafi'i, wa qala inni dzahibun ila rabbi. Ya, aku menuju kepada Allah. Insya Allah Allah akan menguraikan masalah. Ya, Allah yang akan menguraikan masalah. Nah, berangkatlah Imam Syafi'i Pak menuju Madinah bareng dengan Imam Al-Laits. Jadi Imam Al-Laits itu muridnya Imam Malik sekaligus muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ketika itu belum menjadi murid Imam Syafi'i Pak, gengsi Pak. Kenapa? Satu angkatan. Satu letting. Masa itu guru saya tuh Pak. Ya, terkadang senioritas dari dulu ada tuh Pak itu. Nah, ini yang di beberapa lembaga negara itu kencang betul ya Ustaz Ervendi ya. Senioritas kencang betul tuh Pak. Kapan Imam Al-Laits Pak ngaku jadi muridnya Imam Syafi'i? Ketika sampai di Abwa. Abwa itu persis makamnya siapa? Ibunda Aminah. Ibundanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah ziarah ke saya Pak tuh. Saya pernah ziarah ke sana, wanginya nggak kurang-kurang Pak dari makam Khadijah. Masa Rasulullah aja wangi, emak ibu yang melahirkan Rasulullah nggak wangi itu Pak. Ya, coba mereka yang mengatakan ayah ibu Nabi di neraka, coba ziarah ke makam Aminah, wanginya luar biasa. Tapi bapak datang ke makam Kamal Fasha At-Tatru Pak, siap-siap bawa tisu Pak. Nah, siap-siap bawa tisu. Apalagi ke makamnya Abu Jahal tuh Pak tuh. Siap-siap bawa parfum banyak tuh Pak. Jamaah kita, jamaah haji, jamaah umroh ya. Ustaz di mana makam Abu Lahab, Abu Jahal? Ini makamnya. Allahumma gfir lahu. Bagaimana Allahumma gfir lahu? Ada umroh plus Kairo plus Mesir tuh Pak. Pengen tahu tuh mumi jasadnya siapa tuh? Jasadnya Fir'aun. Ini jasad Fir'aun. Ini dalil Quran bahwasanya Quran benar. Yunus 14. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Hari ini Fir'aun kami utuhkan jasad engkau sebagai pelajaran bagi generasi-generasi setelahnya tuh Pak. Sama jemaah haji umrah kita tuh Pak. Allahumma gfir lahu warhamhu. Bagaimana kepada Fir'aun Allahumma gfir lahu tuh Pak tuh. Literasinya kudu ini nih ya. Subhanallah. Sampai di Abwa itu ada beberapa tumpukan sampah tuh Pak ya. Imam Syafi'i melihat karena beliau kata Imam Syafi'i, "Bro, kita istirahat dulu ya di sini ya. Kita anggap beres area, istirahat dulu sebentar." Oke, baik kita istirahat Imam Syafi'i ya. Karena di situ tidak ada air tuh Pak ya. Beliau ke pinggir, ada air ngocor tuh. Persis di makam ibunya Rasulullah SAW, Ibunda Aminah tuh Pak. Berwudu beliau kaget. Padahal situ air nggak ada tuh Pak tuh. Tapi ketika Imam Syafi'i ziarah ke makam ibunya, tiba-tiba air ada ngocor tuh Pak. Kayak air Zam-Zam. Ya, kayak air Zam-Zam. Berwudu Imam Syafi'i itu Pak. Salat 2 rakaat. Selesai salat ada tumpukan sampah. Ya, dilihat di situ ada apa? Ada buah delima yang sudah terkelupas sisa sebelah tuh Pak. Diambil sama Imam Syafi'i. Ketika itulah Imam Al-Laits dan teman-temannya itu mencibir. Ya Imam Syafi'i, ini gimana? Katanya ulama besar, usul fikih, penulis usul fikih pertama, tapi makannya kotor. Keluar dalil itu Pak, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang thayyib. Ini enggak thayyib, ini kotor. Pakai dalil itu Pak. Imam Syafi'i tenang aja beliau. Ya, orang biasanya Pak kalau tahu
Air nih Pak nih, air nih. Jadi kalau penuh Pak, kita goyang-goyang, ada bunyinya nggak Pak? Ada bunyinya nggak? Aqua, botol. Kalau penuh kita goyang-goyang, ada bunyinya nggak? Nggak ada bunyinya. Tapi kalau botol aqua, airnya nggak penuh Pak. Atau cuma sedikit kita goyang-goyang, ada bunyinya nggak? Oh kenceng Pak, tong kosong, nyaring bunyinya. Biasanya kalau nggak padat ilmu Pak, mudah nyalahin, gampang nyalahin. Imam Syafi'i tenang aja tuh. Itu sekelas Imam Al-Laits tuh Pak. Dia baca tuh surat beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Waduh. Imam Syafi'i diam aja tuh, dibersihkan Pak delima tersebut. Kemudian dimakan satu persatu bijinya tuh Pak. Beliau sisakan satu butir, masukkan dalam kantong. Perjalanan dilanjutkan sampailah di Madinah. Itu Pak, mungkin sebagian ulama ingin menjatuhkan Imam Syafi'i di depan Imam Malik. Ya, di depan Imam Malik tuh Pak. Jadi namanya hasud tuh kenceng Pak. Mohon maaf ya. Namanya hasud tuh kenceng siapapun tuh Pak. Dia. Apalagi ketika seseorang itu diberikan oleh Allah kelebihan, yang lain biasa-biasa, tapi orang ini secara ekonomi, ya secara peranata sosial biasa-biasa, tapi ilmunya luar biasa. Itu kencang juga tuh Pak. Karena Imam Al-Laits dia merasa orang kaya, bapaknya ulama besar begitu ya. Ini gimana? Katanya penulis usul fikih pertama di muka bumi, penulis Ar-Risalah, penulis Al-Um. Tapi kok makannya di mana itu bekas sampah? Ya. Tenang aja Imam Syafi'i Pak. Bersihkan tuh delima, dimakan satu butir. Sampai di Madinah, cibir guru. Apakah disebut ulama orang yang makannya itu dari yang kotor? Bukanlah Allah berfirman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang thayyib. Kata Imam Malik, benar demikian wahai Muhammad bin Idris, benar guru. Kau makan dari sampah, benar guru. Apa yang kau makan? Rumman. Apa itu rimman Pak? Delima. Kaget Imam Syafi'i. Kau makan delima? Iya guru. Masih ada nggak delimanya? Ada guru. Sisa berapa? 1 butir. Boleh nggak buat saya? Nggak boleh guru. Jadi apa kata guru nggak mesti diikuti semuanya tuh Pak tuh ya? Ya, saya minta tuh sisa 1 butir. Mohon maaf guru, saya nggak ngasih. Ya, bagaimana kalau saya bayar 100 dinar? Karena guru yang minta boleh lah katanya. Untuk bekal tuh Pak tuh. Subhanallah. Coba Pak, saya tanya Pak, 1 butir delima gede kecil Pak? Lah kecil Pak. Bagaimana ngebelahnya tuh Pak tuh? Imam Malik ke belakang ngambil pisau, dibelah. Sampai dibayar sama gurunya itu Pak. Kemudian dimakan. Satu Imam Malik kan ditanya dulu, saya ambil sebentar guru, harus diundi dulu. Ini yang sebelah kanan atau sebelah kiri guru? Diundi dulu, pas yang diundi yang menang siapa? Imam Syafi'i Pak. Mohon maaf guru, saya ambil yang kanan. Subhanallah, nangis Imam Malik Pak. Akhirnya makan yang mana tuh Pak? Beliau yang kiri itu Pak. Imam Al-Laits melongo aja tuh Pak. Sehingga bertanya, guru, kenapa guru juga ikut makan dari sampah juga katanya. Apa kata Imam Malik? Buah delima itu buah dari surga. Salah satu biji dari buah delima itu pasti dari surga. Paham gak Pak? Ya, buah delima itu buah dari surga Pak. Salah satu bijinya itu asli dari surga. Makanya Bapak tiap hari makan belimbing boleh, makan kesemek boleh. Tapi kalau bisa ada 1 hari dalam 1 minggu tuh makan buah delima Pak. Subhanallah. Ya, dan ternyata dari 1 biji itu, biji terakhir itulah tuh Pak, yang asli dari surga. Yang paling kencang sebelah kanan. Berarti saya Bapak, muridnya ini Imam Syafi'i, ulama luar biasa, mata batinnya luar biasa Pak. Baru Imam Al-Laits Pak mau berguru kepada siapa? Imam Syafi'i. Gitu tuh Pak ya.
Tapi kalau buat kita ini mencari mana butuhnya kita nggak tahu Pak, makanya habisin semua tuh Pak. Ya, ada kalanya kita nggak boleh isar Pak. Apa itu isar? Mengalah. Ya, Nabi SAW dalam sebuah perkumpulan mengundang para sahabat tuh Pak. Ya, sebelah kanan di pinggir Nabi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Ini 4 Abdullah di sebelah kanan semuanya Pak. Paling kiri Abu Bakar. Nabi minum Pak. Nabi itu kalau minum nggak pernah dihabiskan Pak, disisakan. Jadi kalau Nabi minum apa itu, apalagi Zam-Zam, Nabi makan, Nabi minum nggak pernah dihabiskan Pak. Kenapa? Nabi berbagi. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau makan ya dapat rezeki, berbagi itu Pak. Maka Nabi SAW itu membagi muternya ke yang mana Pak? Sebelah kanan dulu. Jadi yang paling berhak siapa tuh Pak tuh? Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Kata siapa? Kata Umar. Abdullah, ente kan anak kecil. Ketika Nabi meninggal, umurnya berapa Abdullah Pak? 10 tahun. Jadi kejadian itu Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas umurnya berapa tahun? Kisaran 6 atau 7 tahun tuh Pak. Kata Umar, Abdullah, ente kan masih bocah. Ya hormati dululah yang tua, itu Abu Bakar. Tuh ya. Kenapa? Kalau bisa Abu Bakar dulu. Karena Nabi ngasih gelas gitu tuh Pak. Minum. Nanti geser ke yang lain, bagi-bagi ke yang lain. Kan di sebagian pesantren tuh Pak ada tuh guru minum kopi kan nggak dihabisin, santrinya berebut tuh Pak, gitu tuh Pak ya. Mohon maaf jangan suka menyalahkan Pak, itu ada dasarnya tuh Pak tuh. Tapi gurunya yang bersih dulu, kalau kopinya bau jigong jangan Pak. Apalagi musim Covid tuh Pak tuh, ya. Ini hadisnya ada dalam Sahih Bukhari Pak, babu syurbi, bab minum. Jadi minuman para ulama, para aulia itu ada hikmah Pak. Dasar hukumnya Pak, tadi hadis Nabi Pak. Jadi Nabi habis minum nggak dihabiskan, dikasihkan gelasnya kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Kata Umar bin Khattab, Abdullah ente kan bocah, kasih dong yang ke senior dulu, nggak sopan ente nanti angkatan berapa? Mungkin bahasa kita gitu tuh Pak tuh ya. Apa kata Nabi? Iya Abdullah, ya engkau kan masih muda. Ini ada Abu Bakar lebih senior. Apa kata Abdullah bin Abbas? Sesuatu yang engkau berikan kepada aku ya Rasulullah, tidak pernah akan aku mengalah untuk diambil oleh orang lain. Begitu tuh Pak. Kenapa Nabi memberikan kepada Abdullah bin Abbas Pak? Karena kan Nabi kalau membagi sesuatu, Nabi mendatangi sebuah pertemuan tuh Pak. Nabi salamnya mana? At-tayammun, kanan dulu muter tuh Pak. Nencolok di situ tuh Pak. Makanya Abdullah cerdas Pak. Dia datang telat sekalipun diambil posisi sebelah kanan Pak. Ya, diambil posisi sebelah kanan tuh Pak. Ya, nah urusan kayak gitu nggak boleh isar Pak. Nikah juga sama nggak boleh isar. Ada perempuan solehah cakep luar biasa tuh ya. Guru kita senang. Jangan Ustaz, saya ridhokan Ustaz. Perempuan solehah tersebut buat antum. Jangan Pak, urusan ibadah nggak boleh isar. Kita wudhu Pak, ada guru kita. Tapi ini udah qomat tuh Pak tuh ya. Subhanallah. Silakan Ustaz duluan. Jangan.